Barang siapa bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan harapan untuk mendapatkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Berarti di bulan Ramadan ini puasa pengampunan dosa yang sudah lalu-lalu. Jadi selalu saya bilang, kalau rugilah kalau kita tidak memanfaatkannya. Sedangkan kita tahu kita ini banyak kali dosa-dosanya, Pak ya, Bu ya. Jadi sinilah kesempatan kita dari jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Hasibuan. Kali ini kita live safari Ramadan malam pertama, tarawih dan ceramah serta tadarus dari perkebunan Patiluban. Tak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan rasa bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya atau masih dipertemukannya di bulan yang sangat mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan sungguh sangat merugilah bila kita menyia-nyiakannya. Salam salam tak lupa kita lakukan kunjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semua, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang yang pertama adalah tentang infak masjid kita, yang kedua tentang keutamaan bulan suci Ramadan, dan yang ketiga tata cara pelaksanaan sholat tarawih atau niat. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah mengenai uang kas kita atau uang infak masjid kita. Saldo di tahun 2019 2.020.500. Kemudian di tahun 2020 sampai dengan 2021 di bulan 3 di bulan 4 ya, bulan 4 berhitung berjumlah 11.829.000. Jadi total semua menjadi 13.849.500. Saya ingin membacakan beberapa keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu keutamaannya diberikannya pahala yang nilainya langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah langsung yang membalasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu untukku dan aku akan memberikan pahala karenanya. Dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Artinya begini, kalau seandainya kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini satu saja, Allah akan membalasnya dengan 10 kali ganda atau 10 kali lipat. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya kita melakukan maksiat di bulan suci Ramadan ini, Allah otomatis dosanya segitu Pak ya, Bu ya, sama, imbalannya sama, dosa pun 10 kali lipat, balasannya pahala pun 10 kali lipat. Yang kedua, puasa menghapus kesalahan. Dari sahabat Rasulullah Hudzaifah radhiyallahu anhu yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda yang artinya, kesalahan seseorang terhadap keluarga, harta dan tetangganya akan dihapuskan oleh sholat, puasa dan sedekah. Artinya semua kesalahan-kesalahan kita yang sudah lalu, baik mungkin dari harta kita yang kita pergunakan di salah jalan, semuanya akan Allah ampuni atau dihapuskannya dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga yaitu seorang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu istimewa yang disebut namanya Ar-Rayyan. Alhamdulillah ada anak Bapak Akmal namanya Ar-Rayyan ya, berarti namanya adalah surga ya, surga Ar-Rayyan khusus bagi orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan.
Dari pintu itu orang-orang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka. Ditanyakan kepada mereka, mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka pun berdiri. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu melalui pintu tersebut. Artinya memang khusus surga nama pintu Royan ini, atau surga ada pintu namanya Royan ini khusus untuk orang yang berpuasa. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa bisa memperoleh keutamaan Lailatul Qadar dan dosa-dosa yang terampuni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan harapan untuk mendapatkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Berarti di bulan Ramadan ini puasa pengampunan dosa yang sudah lalu-lalu. Jadi selalu saya bilang, kalau rugilah kalau kita tidak memanfaatkannya. Sedangkan kita tahu diri kita ini banyak kali dosa-dosanya, Pak ya, Bu ya. Jadi sinilah kesempatan kita. Dan di malam 21 sampai 30 ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini saya pernah belajar, dia bukan khusus untuk orang yang artinya penampakan saja. Memang itu khusus bagi orang yang menampakkan Lailatul Qadar itu. Saya pernah mendengar cerita, ada orang tua dulu di kampung mertua, katanya semua sujud kalau Lailatul Qadar ini turun. Baik pohon semua sujud ke tanah. Artinya mungkin dia merasa takut di saat itu. Artinya tapi itu bukan khusus orang yang menampakkan keajaiban itu saja. Tetapi siapa saja yang bangun pada malam Lailatul Qadar ini dapat semua. Tidak ada cerita katanya mau nampak mau enggak keajaiban itu, dapat semua. Jadi rugilah kita ya kalau seandainya malamnya 21 sampai 30 itu kita tidak manfaatkannya. Walaupun sholat sunnahnya mungkin 2 rakaat ya kan, tapi berusaha. Siapa yang bangun pada malam itu. Kemudian sholat tarawih ini juga akan ada pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Siapa saja yang sholat malam di malam bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Artinya sholat tarawih ini pun gitu juga. Ya, bukan maksudnya sholat malam itu di tengah malam, termasuk sholat tarawih ini pun itu termasuk pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Mari kita ramaikan Ramadan kita ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberikan keberkahan di dalam perusahaan kita, tempat kita kerja, di lingkungan kita, karena itulah yang kita harapkan ke depannya menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir itu pembahasan mengenai lapas niat. Kalau seandainya lapas niat kita ini mungkin kita tidak mampu mengucapkan usolli sunnatal tarawih rakaatain atau usolli sunnatal witri arba'a rakaatin. Kalau kita tidak bisa, niatkan saja dalam hati. Niat sesungguhnya niat itu terletak dalam hati. Jadi seandainya ya kan, saya bukan mengatakan gampang itu, banyak yang gampang itu, tapi banyak ada juga mungkin yang tidak bisa atau kurang mampu di dalam menapaskan niat tersebut. Niatkan saja di dalam hati, sengaja aku sholat sunat tarawih 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Begitupun juga sholat sunat witir, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Kalau lapas niatnya usolli sunat tarawih rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, sengaja aku sholat sunat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu pun niatnya dalam hati. Kalau atas niatnya tadi usolli sunat tarawih rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian sholat sunat witirnya usolli sunat witri salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, sengaja aku sholat sunat tarawih 3 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Demikian saja yang bisa saya sampaikan.
صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. صلاة جامعة صلاة ترى المقبلة. Salatu la ilaha illallah. الصلاة ترسلت الله. Salatu la ilaha illallah. Setelah kita tadi sholat tarawih malam pertama, saat ini tadarusan. Harus dari mama-mama. Oke, sekian dulu video kita kali ini dari live safari Ramadan perkebunan Patiluban. Jangan lupa tetap ditonton, like, comment, subscribe, dan share.